Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Adik-adik yang saya banggakan, mahasiswa UNY terkait dengan materi soft skill untuk Anda. Pada saya ini ditugasi oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni untuk membersamai kalian tentang materi pembinaan prestasi bidang olahraga. Saya Sumaryanto, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, sangat mengapresiasi jajaran kemahasiswaan dan alumni UNY yang mengkoordinasikan soft skill melalui daring tahun ini karena situasi pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita bisa tetap sehat lahir batin dalam situasi pandemi ini, jaga kondisi, semoga kita tetap sukses selalu, amin. Ada 7 hal yang disampaikan oleh adik-adik. Ini yang pertama, saya sampaikan, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin bertanya apakah mahasiswa yang belum memiliki prestasi olahraga atau belum mahir dalam olahraga diperbolehkan mengikuti UKM keolahragaan. Contohnya tidak bisa memanah, apakah boleh tetap bergabung? Terima kasih. Nah, jawabannya boleh, Dek. Jadi di unit kegiatan mahasiswa itu ada 2 divisi. Divisi organisasi, divisi prestasi. Nah, kalau divisi prestasi itu mahasiswa yang tekanannya pada latihan tanding juara. Nah, yang tidak punya kompetensi prestasi bisa ikut di divisi organisasi, yaitu memanage UKM supaya adik-adik yang latihan itu berprestasi. Nah, apakah dengan cara tata tulis, mengatur organisasi, mencarikan proposal, mencarikan bantuan, sehingga tidak masalah adik-adik yang tidak punya prestasi olahraga tapi mempunyai skill, keterampilan dalam bidang organisasi, komunikasi, itu bisa memasuki di UKM, utamanya nanti masuk di divisi organisasi. Yang kedua, ini ada pertanyaan, cara untuk menimbulkan kesadaran atau minat berolahraga bagi kami yang belum menyukai olahraga. Ini tak kenal tak sayang. Ya, paling tidak kalau ada aktivitas olahraga dicoba untuk diikuti. Nanti hal-hal yang tertentu dengan kaitan olahraga itu kan ada aksiologi olahraga, nilai-nilai olahraga. Nah, olahraga itu melatih disiplin, kejujuran, kerjasama, patriotisme. Nah, kemudian juga membina supaya kita bugar, jasmani rohani. Jiwa yang sehat kan ada di badan yang sehat. Dengan adik-adik tahu seperti itu, nanti minat untuk berolahraga insya Allah akan tumbuh. Ya, betapa mahalnya sehat lahir batin, nah, tapi dengan melalui olahraga bisa kita raih. Apalagi dalam perspektif olahraga itu ada ungkapan olahraga itu miniaturnya kehidupan. Nah, kalau kita mau cari teman, sukses berteman, dengan kita melihat olahraganya teman kita ini, kita bisa melayani, bisa berdiskusi sesuai dengan kesenangannya. Olahraga yang digeluti oleh seseorang yang bergu, individual berbeda. Sepak bola itu pemain depan, tengah, belakang, itu karakternya berbeda-beda. Nah, dengan kita mengenali fenomena dia berolahraga, akan bisa kita berkomunikasi dengan dia. Pokoknya menyenangkan olahraga itu. Yang ketiga, ini apakah fasilitas olahraga seperti lapangan, fitness center atau kolam renang yang ada di UNY hanya mahasiswa jurusan olahraga saja yang diperbolehkan? Tidak hanya dari mahasiswa FIK. Dari mahasiswa UNY bahkan luar pun boleh, masyarakat boleh, hanya tinggal kita atur. Ya, memang beberapa
yang dikenai tarif untuk biaya pemeliharaan, baik kolam renang, stadion, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal tertentu nanti bisa kita atur dengan disesuaikan situasi dan kondisi. Bahkan fasilitas olahraga ada hari-hari khusus yang memang tidak harus bayar. Misalnya hari Sabtu, nah itu para dosen tendik komunitas UNJ bisa menikmati lapangan tenis, stadion atletik, bla 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 bla. Bisa kita atur untuk kebaikan bersama, itu fasilitas olahraga. Kemudian yang keempat, ini ada pertanyaan bagus juga, pembinaan olahraga hanya diperuntukkan untuk orang yang terpilih seperti mahasiswa atlet. Semua mahasiswa mengikuti bidang olahraga. Tadi sudah saya sampaikan, tidak harus atlet, tidak atlet saja mempunyai skill komunikasi, organisasi, itu bisa bergabung di olahraga. Kemudian, selamat pagi Pak, saya ingin bertanya apakah jika mengikuti UKM olahraga seperti panahan harus memiliki alatnya sendiri. Lebih baik punya alatnya sendiri supaya familiar, supaya kita posisi passion dan macam-macam optimal. Tetapi bagi yang belum, boleh pakai barang inventaris. Tetapi kalau untuk menuju prestasi yang tinggi, saya rekomendasikan ya sesuaikan. Karena karakter peralatan itu berbeda. Misalnya saya pemain tenis, pola pukulan saya ini harus disesuaikan dengan raketnya, disesuaikan juga dengan senarnya. Bahkan senarnya tegangannya saja diatur. Nah, tapi kalau awal-awal, kalau Anda belum punya peralatan tapi berminat untuk panahan, boleh untuk barang-barang yang disediakan oleh manajemen. Berikutnya yang ke-6 ini, saya ingin bertanya, selain menorehkan prestasi nasional bahkan internasional, apakah setiap UKM bidang olahraga memiliki program kerja seperti event tahunan yang bisa diikuti oleh warganya? Ya, ada yang semester, ada yang tahunan. Ada yang levelnya friendly game, kalau tanding, ada yang provinsi, ada yang nasional, regional, bahkan internasional. Itu beberapa UKM, sebagian besar mempunyai yang program seperti itu. Terakhir ini ada pertanyaan yang ke-7. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem pembinaan untuk UKM olahraga? Apakah kami berlatih secara mandiri atau mau ada yang membina? Ada yang latihan mandiri, ada yang latihan dalam lingkungan pembina atau pelatih. Bahkan latihan tidak hanya cukup di UKM olahraga, tetapi juga di klub asal Anda. Yang penting terintegrasi, terkomunikasikan antara program latihan mandiri di UKM maupun di klub, itu harus saling melengkapi. Bisakah mahasiswa bukan dari Fakultas Ilmu Keolahragaan mendapat pembinaan agar bisa di bidang olahraga? Bisa. Jadi UKM olahraga itu anggotanya ya se-UNJ, mahasiswa se-UNJ, baik yang prestasi maupun yang non prestasi, itu yang bidang organisasi. Adik-adik, kebijakan dari pimpinan universitas, Bapak Rektor dan jajarannya, atlet-atlet itu asal mempunyai passing grade di prodi tertentu, itu boleh masuk, tidak harus di FIK, tetapi boleh masuk di fakultas lain. Nah, atlet-atlet baik nasional, regional, internasional itu sebagian besar memang ada di Fakultas Ilmu Keolahragaan, tapi sebagian yang lain tersebar di beberapa prodi fakultas lain. Saya kira itu, saya sangat mengapresiasi, sukses, semangat untuk berolahraga, minimal tidak hanya ranah prestasi tetapi juga untuk kebugaran, untuk menjalin kekompakan, kebersamaan, dan yang tadi saya sampaikan, kedisiplinan dan macam-macam. Hari ini saya mengapresiasi khusus pakai baju kebesaran ini, ISORI, Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia. Dan kalau di FIK, ya ini simbolnya, ini simbol medali. Ya, apapun kita harus mencoba meraih yang terbaik seperti yang saya sanding ini. Selamat sukses, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
jaya. Matur nuwun.